Salam semuanya, perkenalkan ya. Secara pribadi nama aku Wahyu Sejati. Dan aku sebenarnya adalah seorang spiritual. Aku seorang spiritual yang berasal dari kota Solo. Karena dulu aku belajar di kota Solo. Aku mendalami spiritual. Ya tentunya seperti kata orang Jawa, spiritual tentunya ngelakoni ya. Saya dulu ngelakoni. Saya lelaku di kota Solo. Saya meditasi atau tirakat di kota Solo, tepatnya di setinggil Keraton Solo, Surakarta, di mana saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di kota Solo. Walaupun saya juga tirakat atau lelaku di mana-mana, tetapi ada yang istimewa saat saya ngelakoni atau lelaku di kota Solo. Di mana di kota Solo itu ada yang namanya setinggil atau tempat kandang kerbau. Kalau kalian datang ke kota Solo, di Alkit, alun-alun kidul, itu ada yang namanya setinggil, tempat kandang kerbau. Di situ tempat saya latihan. Kurang lebih hampir 2 tahun saya tirakat di situ, lelaku di situ. 2 tahun berturut-turut setiap malam saya datang ke tempat itu. Saya meditasi atau semedi di situ. Ini pengalaman hidup saya. Di mana di tengah-tengah setinggil itu, di tengah-tengah pendapa itu, saya melihat ada sumur gaib. Sumur gaib kira-kira diameternya cuma setengah meter. Sumur gaib yang kira-kira diameternya itu cuma setengah meter. Di mana sumur itu menembus ke bawah bumi, menembus ke dalam sampai ke lahar bumi. Karena di bawah sumur itu secara gaib, secara supernatural, saya melihat lahar bumi. Dan di tengah-tengah sumur itu ada beberapa pusaka. Salah satunya yaitu ada paku bumi. Ada pusaka seperti keris kecil menancap di tengah-tengah yang dinamakan sebagai paku bumi atau pakunya bumi. Di mana kelihatannya kecil tetapi kekuatannya setara dengan angin topan sebesar Pulau Jawa. Itu namanya paku bumi. Itu ada di kota Solo. Ada yang menamainya puser bumi atau pusernya bumi. Di mana itu semua adalah pengalaman saya selama saya lelaku atau tirakat di kota Solo. Saya juga belajar di Keraton Solo. Walaupun saya pakai bahasa Indonesia, tapi pemahaman Jawa itu saya tahu. Di mana di samping paku bumi itu ada yang namanya bokor kencono. Ada yang namanya bokor kencono, seperti mangkuk emas, seperti mangkuk terbuat dari emas murni. Di mana bokor kencono itu kelihatannya hanya seperti mangkok kosong. Tetapi ketika kita amat-amati, di dalam bokor kencono itu menyimpan banyak sekali pusaka. Karena bokor kencono itu adalah wadahnya pusaka atau tempat penyimpanan pusaka yang dulu digunakan oleh para raja-raja terdahulu. Lalu di situ saya juga melihat yang namanya cupu manggala. Cupu manggala itu wujudnya hanya seperti cupu kecil. Ketika kita buka, kita hanya melihat seperti wadah kosong, cupu yang kosong. Tetapi kalau kita amat-amati, di dalam cupu manggala itu ada pusaka-pusaka kecil, seperti merah delima, pusaka-pusaka kecil. Di mana cupu manggala itu dulunya adalah penyimpanan pusaka kecil yang dipakai oleh raja-raja terdahulu. Di mana ini semua pengalaman saya. Pengalaman saya sebagai seorang spiritual. Saya lelaku di Keraton Solo. Saya tirakat di Keraton Solo. Di mana di Keraton Solo saya juga belajar di Mandiraseta. Mandiraseta di Keraton Solo. Dulu Mandiraseta itu adalah pura bagi umat Hindu dan juga vihara bagi umat Buddha. Jadi saya juga mempelajari Hindu. Saya mempelajari agama Hindu dan mempelajari agama Buddha. Saya baca-baca kitab-kitabnya, buku-bukunya. Dan di Mandiraseta
dulu ada satu ruangan khusus disiapkan untuk ruang Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sampingnya ada juga sumur, di mana dulu saya juga belajar di situ. Saya mendapatkan banyak pengalaman di situ. Saya belajar tentang Jawa, tentang pemahaman Jawa dan banyak hal. Bahkan saya juga belajar di keraton. Saya belajar mengenai terah-terah keraton, seluk-beluk keraton, perjuangan keraton, dan masih banyak lainnya. Di mana banyak hal spiritual yang sungguh luar biasa ada di keraton. Saat di Solo, di Setinggil, Alkit, saya pernah melihat adanya lampor. Lampor atau orang bilang pasukannya Nyi Roro Kidul. Ada di balik pohon. Dan lampor itu menyala-nyala seperti nyala lilin. Dan itu semua pengalaman saya. Pengalaman saya ketika saya tirakat di sana. Dan banyak hal saya jumpai di Keraton Solo. Saya sebagai spiritual, saya mengingatkan bahwasanya apa yang kalian lihat melalui HP kalian, pemberitahuan tentang HP kalian mengenai sosok Ratu Adil yang selalu difitnah, dituduh, diintimidasi oleh iblis, oleh sedulur 45 Pancer pelatih jahatnya Ratu Adil. Itu semua hanyalah permainan alam gaib. Itu semua hanyalah suatu permainan alam gaib. Permainan dukun aliran hitam yang mengaku-ngaku sebagai pelatihnya Ratu Adil. Dan Ratu Adil yang menjadi korban. Menjadi korban dari kejahatan, fitnah-fitnah dari dukun jahat yang mengaku-ngaku jadi pelatihnya Ratu Adil. Ratu Adil difitnah jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Adil difitnah jadi orang Yahudi yang jahat, Ratu Adil difitnah menjadi wanita yang cantik seperti Angel Peters, Ratu Adil difitnah jadi Sabdo Palon yang nagih janji, Ratu Adil difitnah memakai semar mesem, jaran goyang, apalagi gitu ya. Semua itu hanyalah permainan. Itu permainan dukun aliran hitam. Saya memberitahu Anda supaya Anda tidak terjebak, supaya Anda tidak terpengaruh dengan apa yang Anda lihat melalui HP Anda. Itu semua hanyalah permainan dukun jahat. Fokuslah pada diri Anda sendiri, pada kehidupan Anda. Dah, fokus saja pada diri sendiri. Jangan mencobai Ratu Adil dan jangan pernah terpengaruh oleh pemberitahuan di HP Anda. Dimana saya secara pribadi, saya sudah berpengalaman. Saya sudah berpengalaman melihat siasat-siasat atau permainan dukun-dukun jahat. Saya sudah punya pengalaman. Dan saya sudah pernah terjun langsung dan tahu. Itu kenapa saya bisa memberitahu Anda. Jangan sampai Anda masuk ke dalam permainan jin, permainan iblis, atau permainan dukun aliran hitam. Itu hanyalah menyesatkan pikiran Anda. Dan saya tekankan, akan segera tiba waktunya. Janji Tuhan digenapi kepada Ratu Adil. Akan segera tiba goncangan akhir zaman di Indonesia. Dan ramalan Jayabaya itu menerangkan perjuangan dan kisah hidup dari Ratu Adil. Di mana Ratu Adil saat ini sudah ada di Indonesia. Ratu Adil hanya menunggu sampai semuanya terjadi. Dan saya sebagai spiritual, saya juga menanti-nantikan kemuliaan Ratu Adil itu dinyatakan. Dan saya hanya ingin mengikuti keinginan Ratu Adil saja. Sebagai raja saya, dia sebagai tuan saya. Saya mau bersama dia. Saya mau melangkah bersama dia. Dan saya mau mengikuti kehidupan dia. Karena saya tahu, dia adalah pribadi yang mulia. Dia pribadi yang dekat dengan Allah. Dia pribadi yang diurapi. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu kenapa saya yakin sebenarnya dia sangat baik dan dia teramat baik.
Itu kenapa saya menekankan kepada Anda. Waktunya akan segera tiba dan pasti akan tiba. Cepat atau lambat pasti terjadi.